Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Walhamdulillahilladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan narju biha aliyal janani nuzula wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh aqwamul khalqi dinan wa ahdahum sabila. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih, wallah mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi. Wa asyara Yahya bis sababati fil yammi falyanzur bima yarji'. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah dimanapun antum berada, alhamdulillah merupakan satu kesyukuran yang senantiasa wajib kita syukuri atas limpahan, nikmat, karunia, hidayah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana nikmat tersebut sudah tercurahkan sedemikian banyak, sudah kita peroleh sejak dalam kandungan usia 4 bulan sampai hari ini, dan insya Allah terus berlangsung nanti sampai di alam kubur dan juga di kampung akhirat. Oleh karena banyaknya nikmat Allah yang sudah dicurahkannya, maka tidak ada satupun manusia atau alat apapun yang bisa menghitung nikmat Allah tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan di antara nikmat yang sampai hari ini masih kita rasakan adalah Allah masih menangguhkan ajal kita. Meskipun kita sadari atau tidak kita sadari, banyak kemaksiatan, banyak dosa yang masih kita lakukan. Namun, hal tersebut tidak menjadikan Allah lantas serta-merta menghukum kita, tetapi Allah memberikan tangguh ajal kita. Untuk kemudian kita berpikir, apakah kita akan terus dalam kemaksiatan atau kita kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka nikmat ini wajib kita syukuri. Allah masih tangguhkan ajal kita sekalipun masih banyak dosa yang kita lakukan. Dan Allah sudah berjanji di dalam Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 61,
walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan jikalau Allah menghukum satu kaum itu karena perbuatan zalimnya, karena perbuatan dosanya, ma taraka 'alaiha min dabbah, niscaya Allah tidak akan tinggalkan di muka bumi ini sekalipun dari makhluk yang melata. Tetapi walaki yuakhiruhum ila ajalim musamma, tetapi Allah tangguhkan ajal mereka sampai nanti batas yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan apabila ajal mereka sudah datang, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, maka tidak ada satupun manusia yang bisa meminta penundaan ajalnya atau percepatan ajalnya. Ini janji Allah. Saking sangat sayangnya Allah kepada hambanya, kepada kita semua, maka Allah tidak akan menghukum seorang hamba tatkala dia berbuat dosa. Allah masih beri kesempatan hamba tersebut untuk bertaubat, ditangguhkan ajalnya. Tidak lantas serta-merta sekali berbuat dosa, sekali berbuat maksiat, langsung Allah matikan. Tidak. Karena saking sayangnya Allah kepada hamba, kepada kita semua. Maka penangguhan ajal ini kita syukuri. Tidak hanya sekedar mengucap alhamdulillah, tetapi bagaimana kita mengisi sisa ajal kita ini, sisa usia kita ini. Karena dengan penangguhan ajal ini berarti Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menyiapkan bekal, mencari bekal sebanyak-banyaknya sebagai persiapan kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita syukuri. Bagaimana kita mengisi sisa ajal kita, mengisi sisa usia kita. Lain daripada itu, pemirsa, pendengar maupun peserta Giram 24/1 yang dirahmati oleh Allah, satu hal lain yang wajib kita syukuri adalah saat ini meski dalam kondisi serba terbatas, situasi yang serba terbatas yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara fisik, namun Allah masih beri kesempatan kita, masih beri kesempatan kepada kita semua untuk mentadaburi ayat-ayatnya, untuk mengkaji tuntunan-tuntunan Rasul-Nya. Meski dengan keadaan terbatas, fisik tidak bisa bertemu, namun insya Allah, karena kita sesama muslim, sesama mukmin, meski fisik tidak bisa bertemu, namun insya Allah hati kita akan selalu bertaut sampai kapanpun. Karena yang namanya persaudaraan sesama mukmin tidak akan terpisah oleh apapun juga. Persaudaraan sesama mukmin tidak akan lekang ditelan oleh zaman. Sejak di dunia sampai nanti di kampung akhirat, insya Allah hati kita terus bersatu karena Allah. Karena persaudaraan yang abadi adalah persaudaraan yang diikat dengan iman dan ketakwaan. Tidak ada persaudaraan yang hakiki kalau tidak diikat dengan rasa iman dan penuh ketakwaan kepada Allah. Bukankah Allah telah berfirman dalam Quran surah Zukhruf ayat 67, Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu nanti sahabat karib akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Persaudaraan, persahabatan yang diikat dengan rasa iman dan takwa kepada Allah itu yang akan langgeng, kekal dan abadi. Baik pemirsa, alhamdulillah sebagai wujud atau bentuk nyata rasa syukur kita kepada Allah, maka pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama untuk mengkaji kembali, untuk mentadabburi kembali ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan syukur nikmat atau bersyukur kepada Allah. Maka mari kita akan bahas lagi, kaji lagi, kita maknai kembali ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang syukur nikmat.
tentang bersyukur kepada Allah sesuai dengan tema kajian kita pada kesempatan kali ini. Baik pemirsa, pendengar dan peserta Kiram 24.1 sebagai madkhol atau pintu masuk dalam kajian ini, mari kita sama-sama buka firman Allah yang diabadikan dalam Quran surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 155 sampai dengan ayat 156. Ini sebagai madkhol, sebagai pintu masuk. Pintu masuk kajian kita, tema kajian kita pada kesempatan kali ini. Dalam ayat itu secara tegas Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Secara bebas bisa kita terjemahkan, wala nabluwannakum, dan sungguh pasti kami Allah akan menguji kalian semua dengan sedikit ketakutan, bisyai'in minal khaufi wal ju'i, dan sedikit rasa lapar, wa naqsim minal amwali wal anfus, dan sedikit kekurangan harta dan jiwa, was samarat, dan sedikit kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan beritakanlah, sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa itu orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Orang sabar adalah orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka langsung ingat dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami nanti akan kembali. Pemirsa dan pendengar serta peserta Kiram 24.1, mari kita telaah ayat itu. Kalau ada yang bertanya, apa hubungannya ayat ini dengan tema kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu bersyukur kepada Allah. Hubungannya apa? Tadi saya jelaskan di awal, kami jelaskan di awal ini sebagai pintu masuk, sebagai madkhol. Karena biasanya manusia itu, karena sifatnya yang la dzulumun kafar, suka berbuat zalim, suka mengkufuri nikmat Allah, maka kita mencoba untuk masuk melalui ayat ini. Karena biasanya itu manusia itu baru ingat kepada Allah, mendekat kepada Allah kalau ditimpa musibah. Kalau ditimpa musibah, manusia itu berbondong-bondong mendekat kepada Allah. Bersimpuh memohon kepada Allah. Dalam setiap sujud panjangnya, memohon kepada Allah agar segera dibebaskan, dilepaskan dari musibah yang menimpanya. Tetapi biasanya umumnya manusia yang tanpa iman, hatinya tidak khusyuk, tunduk patuh kepada Allah, kalau manusia itu tidak diberi musibah, itu biasanya tidak ingat. Kalau diberi nikmat oleh Allah, nikmat ketenangan, kemudian nikmat dia tidak kelaparan, kemudian nikmat-nikmat yang lain, itu biasanya ada manusia yang tidak sadar. Maka kita akan masuk melalui ini. Kita akan melihat lawan kata dari ayat-ayat ini. Maka mohon izin nanti untuk agar lebih jelas lagi, kami mohon izin mungkin akan menggunakan papan tulis untuk menuliskan hal-hal yang perlu kami tuliskan supaya lebih detail dan mudah dipahami untuk kemudian sama-sama kita amalkan. Baik pemirsa, kalau kita lihat dalam ayat itu Allah berfirman wala nabluwannakum. Wala nabluwannakum. Kalau kita perhatikan ayat ini, pemirsa, di ayat ini atau ayat ini Allah buka dengan menggunakan huruf lam. Ini la. La, kita baca pendek la, bukan la tetapi la.
Dalam bahasa Arab, la di sini dinamakan lamut taukid. Ini adalah lam at-taukid. Lam at-taukid itu sebagai huruf penguat. Jadi lam di sini adalah lam taukid, yaitu huruf penguat, huruf menyangatkan, huruf menguatkan. Juga nun di sini, nun yang ada syiddahnya ini, nun bertasdid ini juga dinamakan huruf penguat, yaitu nun at-taukid. Jadi dalam satu ayat ini kita temukan dua huruf penguat. Yang pertama lamut taukid, yang kedua nun at-taukid. Padahal kaidah awal kalau informasi itu datangnya dari Allah, kaidah awalnya itu kita sebagai orang yang beriman tidak boleh meragukan sedikit pun. Kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Itu kitab itu atau Al-Qur'an itu tidak perlu diragukan. Maka kalau kita masih merasa punya iman, maka tidak wajar bagi orang yang merasa iman kepada Allah, lesannya mengaku beriman kepada Allah, kok meragukan informasi yang Allah sampaikan. Padahal sebetulnya dalam ayat ini Allah cukup berfirman, wa nabluukum, tidak perlu menggunakan huruf penguat lam taukid maupun nun at-taukid. Cukup Allah katakan wa nabluukum, itu sudah sangat kuat karena yang menyampaikan adalah Allah. Tetapi di sini Allah gunakan tidak hanya satu huruf penguat, tetapi dua huruf penguat. Karena meskipun yang menyampaikan Allah, ternyata masih ada manusia-manusia yang tidak mempercayai. Acuh tak acuh dengan informasi yang disampaikan oleh Allah. Maka Allah gunakan dua huruf penguat, sehingga ayat ini bermakna dua kali sesungguhnya. Padahal Allah itu kalau menyampaikan, yang menyampaikan Allah cukup, tidak perlu huruf penguat. Pasti la raiba fih, tidak perlu diragukan. Tetapi Allah gunakan dua huruf penguat seakan-akan. Sehingga kalau ada ayat, di situ ditemukan huruf penguat, maka ayat itu bermakna bahwa informasi yang akan disampaikan itu sangat penting. Yang akan disampaikan sangat penting. Seakan-akan ayat ini bermakna, hei manusia, perhatikan, dengarkan, ada informasi yang akan aku sampaikan. Ada informasi yang akan aku sampaikan. Maka huruf penguat ini berfungsi untuk menegaskan bahwa informasi yang akan disampaikan itu sangat penting. Sehingga manusia diminta untuk mendengarkan, memahami dan memperhatikan pesan yang akan disampaikan oleh Allah di sini. Maka Allah gunakan huruf penguat. Pesannya apa? Informasi yang akan Allah sampaikan apa? Ternyata Allah akan menguji kita semua. Walanabluwannakum. Allah akan uji, kami akan uji kalian semua. Selama kita hidup di dunia ini berarti selama itu pula Allah akan menguji kita. Kita akan selalu menghadapi ujian dari Allah. Karena bagi orang yang beriman, ad-dunya darul bala. Dunia itu adalah tempat ujian. Ujian ada dua, menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Semuanya adalah ujian dari Allah. Maka ini informasi yang Allah sampaikan, ternyata Allah akan menguji kita. Dalam ayat ini apa yang akan diujikan oleh Allah? Bisyai'im minal khaufi. Bisyai'in. Minal khaufi. Wal ju'i. Wa naqsim minal amwali
wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Ini ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Bisyai'im minal khaufi, dengan sesuatu. Di sini ada huruf min. Min itu litab'id, untuk sebagian, tidak semuanya. Min itu untuk sebagian. Maka Allah akan uji kepada kita sedikit atau sebagian rasa takut. Kemudian sebagian atau sedikit rasa lapar. Karena Allah gunakan min. Min itu litab'id, untuk sebagian, bukan untuk semuanya. Wa naqsim minal amwal wal anfus, sedikit kekurangan harta maupun jiwa. Was samarat, sedikit kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, sampaikanlah berita atau kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Nah, dari sini kita akan masuk ke tema kita. Karena biasanya orang itu kalau diuji dengan takut, dia baru ingat Allah, baru mendekat kepada Allah. Diuji dengan rasa sedikit kekhawatiran, baru sedikit saja sudah bersimpuh kepada Allah. Tetapi giliran dia diuji dengan rasa aman, tanpa takut, tanpa khawatir, dia lupa kepada Allah. Maka kami akan masuk dari ayat ini. Karena lawan khauf adalah aman, tentram, nyaman, dan lain sebagainya. Maka manusia tatkala diberi kondisi, situasi yang aman, itu biasanya melupakan Allah. Tapi begitu diberi rasa takut, sedikit khawatir seperti saat ini yang sedang kita alami, rame-rame berdoa kepada Allah, berbondong-bondong kepada Allah. Fa'idha massal insana durrun da'ana summa idha khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Itu kata Allah di dalam Quran surah Az-Zumar surah ke-39 ayat ke-49. Ini sifat umum manusia. Sifat umum manusia seperti ini. Fa idza massal insana durrun. Dan apabila manusia itu ditimpa bencana, sifat manusia umumnya seperti ini. Da'ana, langsung dia memohon, bersimpuh, berdoa kepadaku, kepada kami, yaitu kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Summa idza khawwalnahu ni'matan minna. Kemudian apabila kami curahkan, limpahkan sedikit nikmat kami kepada mereka, dia dilepaskan dari bencana yang menimpanya, serta-merta manusia itu muncul kesombongannya. Qala innama utituhu ala ilmin. Sesungguhnya aku bisa lepas dari bencana ini itu karena murni kepinteranku, bukan karena Allah, tapi karena kepandaianku untuk bisa lepas dari musibah bencana yang aku alami. Itu manusia itu sifatnya seperti ini. La dzulumun kaffar. Suka berbuat dolim, suka mengkufuri nikmat Allah. Maka jangan sampai kita termasuk bagian dari orang-orang yang Allah sebutkan dalam Quran surah Az-Zumar surah 39 ayat 49 ini. Na'udzubillah. Ini sifat manusia. Diuji dengan takut baru ingat. Diuji dengan lapar baru ingat pada Allah. Diuji dengan kekurangan harta, benda, sandang, pangan, papan, jiwa maupun buah-buahan baru ingat kepada Allah. Tapi ketika Allah lepaskan mereka dari musibah tersebut, rasa takut diganti dengan rasa aman, rasa lapar diganti dengan rasa kenyang berkecukupan, kekurangan harta diganti oleh Allah dengan rasa kekurangan harta benda diganti dengan kecukupan harta benda, kemudian kekurangan jiwa diganti oleh Allah juga, kekurangan harta buah-buahan diganti oleh Allah dengan kecukupan.
itu manusia biasanya lantas melupakan bahwa dulu saat ditimpa bencana dia memohon kepada Allah. Tapi ketika dilepaskan dari bencana, manusia serta-merta muncul kesombongannya dengan mengucapkan qala innama utituhu ala ilmin. Belum lagi dalam Quran surah Yunus. Surah ke-10 ayat 12. Pemirsa maupun peserta Girom maupun pendengar bisa melihat Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 12. Itu ciri manusia yang lain, yang sombong, angkuh, ingat kepada Allah saat ditimpa musibah saja. Kata Allah, wa idza massal insana dzurru ta'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima. Falamma kashafna anhu dzurrahu marra ka'allam yad'una ila dzurrim massah. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Itu kata Allah. Manusia itu kalau ditimpa bencana, dia langsung berdoa kepada Allah, baik dalam keadaan berbaring maupun berdiri maupun duduk. Dalam keadaan berbaring li jambihi atau duduk, au qa'idan atau berdiri, au qa'iman. Itu sudah sifat manusia. Umumnya begitu. Ditimpa musibah langsung ingat kepada Allah. Tetapi falamma kashafna anhu dzurrahu. Maka ketika kita lepaskan dia dari musibah yang dialaminya, ka'allam yad'una ila dzurrim massah. Dia lupa seolah-olah dia dulu tidak pernah berdoa kepada Allah untuk mohon kepada Allah agar dilepaskan, dibebaskan dari bencana yang menimpanya. Maka kita jangan berlaku seperti ini. Na'udzubillah. Maka dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa lawan dari khauf, rasa nyaman, lawan dari musibah adalah nikmat. Ini ayat-ayat musibah memang. Kita akan masuk dari sini karena lawan musibah adalah nikmat. Biasanya manusia itu kalau diberi nikmat oleh Allah, dia tidak ingat Allah. Tapi kalau diuji dengan musibah, baru sadar, baru ingat kepada Allah. Dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari situ kita akan masuk tema kajian kita pada kesempatan kali ini. Bersyukur kepada Allah. Yang dimaksud tentu mensyukuri nikmat Allah. Jadi syukur nikmat. Pemirsa, pendengar, dan peserta kiram yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan, kita cermati, kita telaah, kata nikmat itu di dalam Al-Quran konotasinya itu adalah rizki. Setiap disebut kata nikmat disebutkan itu konotasinya adalah rizki. Jadi dalam Al-Quran nikmat identik dengan rizki. Rizki itu apa? Nikmat itu apa? Rizki itu apa? Kemudian syukur nikmat itu bagaimana? Itu perlu kita pahami. Kita sebagai manusia harusnya bersyukur kepada Allah. Karena sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini pun rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah. Rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah, sudah diatur oleh Allah. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan. Jadi pemirsa, pendengar, dan peserta Girom, kalau bicara nikmat dalam Al-Quran, kita sadar atau tidak sebetulnya nikmat itu ada dua macam. Pertama, nikmat yang sudah melekat pada diri kita, tanpa kita minta, tanpa kita cari. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu sebetulnya nikmat. Nikmat yang sungguh luar biasa. Dan nikmat ini yang melekat pada diri kita, itu kita tidak minta. Kita tidak perlu mencari. Sudah Allah kasih sejak kita lahir ke dunia ini. Nikmat mata, nikmat hidung, nikmat telinga, nikmat lisan, tangan, kaki, dan lain sebagainya.
Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah nikmat. Tapi manusia biasanya tidak menyadari tersebut karena manusia itu dalam benaknya, dalam pikirannya yang namanya nikmat itu adalah wujud real materi. Sehingga kalau belum mendapatkan materi, maka dia merasa belum mendapat nikmat. Na'udzubillah. Padahal nikmat itu ada dua, nikmat yang memang kita tidak perlu mencari, kita tidak meminta, sudah Allah beri, sudah Allah kasih. Itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya di situ. Sifat Ar-Rahmannya di situ. Manusia tidak minta sudah dikasih, melekat pada dirinya. Kemudian yang kedua ada nikmat yang memang perlu diusahakan, perlu untuk dicari. Dan biasanya ini sifatnya materi. Nah, namun manusia biasanya umumnya atau pada umumnya itu mengatakan nikmat itu kalau berkaitan dengan materi yang bisa dilihat secara kasat mata. Adapun yang melekat pada dirinya, banyak manusia termasuk kita mungkin kalau tidak hati-hati itu juga merasa itu bukan nikmat. Padahal kita sudah diberi mata oleh Allah. Sudah diberi oleh Allah penglihatan, pendengaran, kemudian lisan dan lain sebagainya. Maka ini wajib kita syukuri. Nah, cara mensyukuri nikmat itu bagaimana? Maka ini yang akan kita bahas. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat? Tapi perlu kita pahami dulu apa itu syukur nikmat. Secara sederhana, syukur nikmat bisa kita definisikan, kita artikan, yaitu ungkapan kebahagiaan dan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dicurahkan dengan cara menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan fungsinya yang telah ditetapkan, digariskan, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syukur nikmat. Kita ambil contoh, kita sudah diberi oleh Allah nikmat penglihatan tanpa kita minta. Tanpa kita minta. Berapa banyak nikmat penglihatan itu yang tidak didapatkan oleh orang lain. Dan kita tanpa minta kita sudah diberi penglihatan oleh Allah. Maka bagaimana kita gunakan mata kita ini sesuai dengan fungsinya yang sudah ditetapkan dan digariskan oleh Allah. Mungkin kalau kita ditanya fungsi mata itu apa? Mungkin hanya sebatas menjawab fungsi mata untuk melihat. Tidak berhenti sampai di situ. Kalau syukur nikmat mata harus sesuai dengan fungsinya kita gunakan. Maka fungsi mata adalah untuk melihat hal yang baik-baik. Hal yang diridhoi oleh Allah. Hal yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka bagi orang yang betul-betul mensyukuri nikmat Allah dengan mata yang sudah Allah berikan, maka dia akan palingkan pandangannya dari hal-hal yang tidak disukai dan tidak diridhoi oleh Allah. Dia akan gunakan matanya untuk melihat hal-hal baik. Akan gunakan matanya untuk melihat ayat-ayat Allah, untuk membaca ayat-ayat Allah, untuk melihat kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah, hal-hal yang baik. Hal-hal yang tidak baik, yang tidak disukai dan tidak diridhoi oleh Allah, orang yang beriman, yang ngerti betul, paham betul, mensyukuri nikmat mata, nikmat penglihatan, maka secara otomatis langsung akan dia palingkan. Karena tidak akan bisa menyatu. Yang hak dan batil itu tidak akan bisa menyatu. Orang yang mengerti tentang syukur nikmat, itu tidak akan ikhlas melihat hal-hal yang tidak baik. Melihat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Mari kita renungkan, pemirsa, pendengar, dan juga peserta Giram 24/1. Ada satu kisah ini cukup populer, meski kisah ini cukup lama, dan ini nyata, bisa antum, bisa panjenengan lihat di YouTube. Ini kisah sudah sangat populer. Ada seorang anak kecil, namanya Mu'ad, dia dari Asyut, Mesir, itu mengalami atau kehilangan penglihatan sejak usia 4 tahun. Sejak usia 4 tahun. Kemudian
mulai menghafalkan ayat-ayat Allah itu sejak usia 6 tahun. Dengan cara dia mendatangi seorang syekh, yang kebetulan syekh tersebut tinggal di Zakzi. Jarak dari rumah sampai ke rumah syekh tersebut itu kurang lebih 1 jam. Maka Mu'adz ini diantar oleh ayahnya seminggu, pada awalnya hanya 2 kali, karena syekhnya hanya mengizinkan 2 kali, dengan menempuh jarak 1 jam mengendarai motor butut. Datang ke syekhnya dan meminta, mengiba kepada syekhnya agar ditambah harinya, bukan seminggu 2 kali lagi, tapi seminggu 3 kali. Kemudian syekhnya mengabulkan. Dan perlu Bapak, Ibu, atau peserta Giram pahami, ketahui, jarak yang ditempuh dari rumahnya sampai ke rumah syekhnya ini adalah 1 jam. Dan tidak jarang, jarak tempuh 1 jam dengan sepeda motor butut ini, begitu sampai di hadapan syekhnya, anak ini hanya diizinkan atau diajari ayat Allah hanya 1 ayat. Misalkan Alif Lam Mim, begitu saja. Terus disuruh pulang. Berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, hanya 1 ayat. Tetapi dengan ghirah, keinginan yang begitu luar biasa, tekad yang luar biasa. Hingga akhirnya, singkat cerita, Mu'adz ini, beliau ini kemudian atas pertolongan Allah, beliau bisa hafal secara mutqin ayat-ayat Allah. Dalam keadaan tunanetra. Hilang penglihatan sejak usia 4 tahun. Bisa kita bayangkan. Anak usia 4 tahun mulai menghafalkan di usia 6 tahun. Seorang anak yang belum masuk usia baligh, andai kata Allah wafatkan pun dia tanpa hisab. Masuk surganya Allah. Tetapi apa? Anak ini, beliau ini, Mu'adz ini, ingin sekali untuk menghafalkan ayat-ayat Allah. Maka ketika ada salah seorang reporter televisi yang datang ke rumahnya, ketika ditanya, "Hei Mu'adz, apa yang akan kamu minta andai kata Allah mengabulkan permohonanmu?" Jawabannya menggetarkan hati. Mu'adz, beliau ini menjawab, "Wallahi, demi Allah, saya tidak pernah memohon kepada Allah dalam setiap sholatku, dalam setiap sujud panjangku, agar Allah mengembalikan penglihatanku." Luar biasa. Jawaban yang sangat-sangat menggetarkan jiwa. Biasanya kita ini, kalau penglihatan kita dihilangkan oleh Allah, langsung kita bersujud memohon kepada Allah setiap waktu. Permohonannya satu, agar Allah mengembalikan penglihatan kita. Tetapi Mu'adz tidak. Wallahi, demi Allah, saya tidak pernah memohon kepada Allah dalam setiap sholatku, agar Allah mengembalikan penglihatanku. Karena mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi hujahku di hadapan Allah. Saat aku berdiri seorang diri di hadapan Allah, dengan penuh rasa ketakutan, badan gemetar, tangan bergetar, badan menggigil karena takut. Nanti akan aku jadi, mudah-mudahan bisa menjadi hujahku di hadapan Allah. Dengan hilangnya penglihatan ini, aku bisa menghafalkan ayat-ayat Allah. Oleh karena itu saya tidak akan pernah memohon kepada Allah agar Allah mengembalikan penglihatanku. Karena itu nanti mudah-mudahan bisa aku jadikan sebagai hujah. Kalau sampai di hadapan Allah ternyata saya termasuk orang-orang yang akan disiksa oleh Allah, maka saya akan mohon kepada Allah, ya Allah, dengan Quran yang aku bawa ini, ringankanlah azabku, ringankanlah siksaanku. Maka ini sangat bergetar. Jawaban yang di luar prediksi kita. Jawaban seorang anak kecil. Dan yang paling bergetar lagi ketika dia mengatakan,
Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alayya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepadaku dengan menghilangkan penglihatanku ini. Sehingga dengan hilangnya penglihatanku, aku bisa menghafalkan ayat-ayat Allah. Dengan hilangnya penglihatanku, aku bisa menghafalkan ayat-ayat Allah yang kelak mudah-mudahan bisa menjadi hujahku di hadapan Allah untuk meringankan siksaanku. Anak ini sampai mengatakan hilangnya penglihatannya itu sebagai nikmat. Lah kita sudah diberi nikmat mata oleh Allah, hidup berkecukupan, diberi kemudahan demi kemudahan oleh Allah. Jangankan menghafal ayat-ayat Allah. Jangankan menghafal ayat-ayat Allah. Untuk membacanya pun mungkin tidak pernah tersentuh. Ayat-ayat Allah tidak pernah kita sentuh. Karena kita terlalu disibukkan oleh urusan dunia. Maka apa yang akan kita katakan di hadapan Allah nanti dengan nikmat penglihatan yang sudah Allah berikan. Belum lagi dengan nikmat lisan. Lisan ini sangat berbahaya. Sampai Nabi kita mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia gunakan lisannya untuk berkata dengan perkataan yang baik-baik. Kalau tidak bisa, hendaknya dia diam. Maka lisan yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai sebuah nikmat ini, mari kita jaga, kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Hindari perkataan-perkataan kotor. Perkataan kotor itu bukan hanya sebatas misuh kalau dalam bahasa Jawanya. Kalau misuh jelas, orang sadar, manusia ngerti yang namanya misuh itu adalah perkataan kotor. Tetapi perkataan kotor bukan hanya sebatas misuh. Menghujat saudaranya itu juga perkataan kotor, menghina, mencela, mencaci, memfitnah itu juga perkataan kotor, menghibah itu juga perkataan kotor, memberikan informasi-informasi palsu itu juga perkataan kotor, kepada si A kepada si fulan mengatakan A, kepada si fulan mengatakan B, itu juga perkataan kotor. Maka kalau kita betul-betul ingin bersyukur atas nikmat lisan yang telah Allah berikan ini, gunakan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk berkata dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Dengan lisan ini ada larangan. La yaskhar qaumun min qaumin. Kita dilarang oleh Allah untuk saling mengolok-olok. Al-Hujurat 11-12. Dengan lisan ini kita tidak boleh menggunjing satu dengan yang lain. Wala yakhtab ba'dukum ba'da. Jangan kamu gunjing, ghibah antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, mari gunakan lisan kita sesuai dengan fungsinya yang sudah ditetapkan dan diridhoi oleh Allah. Itu baru fungsi mata, fungsi lisan. Belum fungsi-fungsi yang lain yang sudah melekat kepada kita sebagai nikmat. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Namun biasanya nikmat yang sudah melekat ini kita tidak perlu mencari, kita tidak perlu meminta, sudah Allah kasih, itu biasanya tidak kita sadari bahwa itu sebagai sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Karena manusia termasuk kita, na'udzubillah, umumnya melihat, memandang nikmat Allah itu adalah materi yang real. Kalau kita belum mendapatkan materi, maka kita belum mendapatkan nikmat. Na'udzubillah. Itu baru nikmat yang pertama yang melekat kepada kita. Nikmat yang tidak perlu kita cari, nikmat yang tidak perlu kita minta, sudah Allah beri. Dan saat ini kita akan berbicara tentang nikmat yang kedua, nikmat yang memang harus kita usahakan. Rezeki yang harus kita usahakan. Mudah-mudahan cukup waktunya. Karena waktu sangat terbatas, andai kata nanti tidak cukup, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasannya di kesempatan-kesempatan yang lain. Pemirsa, pendengar dan peserta Girom 24/1, kalau kita sadari, kita mau renungkan, mau telaah kembali dengan hati yang bening, sebetulnya kita hidup di dunia ini
terkait dengan rezeki dan nikmat, itu sebetulnya kita tidak perlu untuk gelisah lagi. Tidak perlu untuk gelisah, khawatir, dan lain sebagainya. Karena nikmat atau rezeki bagi kita itu sudah Allah tetapkan. Sudah Allah tetapkan. Kalau kita lihat firman Allah dalam Quran surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat 22. Quran surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat 22. Quran surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat ke-22. Konsep rizki, konsep nikmat itu sudah dijelaskan oleh Allah dengan sangat gamblang dalam ayat ini. Sehingga kita tidak perlu gelisah lagi terkait dengan rizki kita. Kata Allah dalam ayat ini, wa fis samai rizqukum. Wa ma tu'adun. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ini konsep rizki. Sehingga kita sebagai manusia tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah lagi tentang rizki kita. Karena sudah Allah tetapkan, sudah Allah atur. Kalau yang menginformasikan, yang mengatakan itu Allah, maka la raiba fih, tidak perlu kita ragukan. Rizki kita sudah diatur oleh Allah, sudah disiapkan oleh Allah. Wa fis samai rizqukum. Dan di langit itu ada sebab-sebab rizkimu, wa ma tu'adun, dan apa-apa yang dijanjikan kepadamu. Jadi rizki sudah ditetapkan oleh Allah sejak sebelum kita lahir. Rizki kita sudah Allah atur, sudah Allah tetapkan sejak sebelum kita lahir. Dan nanti akan diberikan Allah kepada kita. Wa ma tu'adun, dan apa yang telah dijanjikan kepadamu. Ini yang menjamin Allah. Ayat ini ditafsirkan oleh Nabi kita dalam sebuah hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud. Di situ Abdullah ibnu Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah menyampaikan kepada kami, dan Rasulullah itu adalah as-shadiqul masduq, seorang yang benar dan dibenarkan. Jadi as-shadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan. Jangankan kawan, jangankan sahabatnya, lawannya pun membenarkan. Namun karena kebencian, rasa kufur yang mendalam sehingga tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Tetapi dia mendengarkan, bukankah Nabi itu sebelum diangkat menjadi utusan Allah dikenal dengan gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Maka kata Ibnu Mas'ud di situ, wa huwa shadiqul masduq. Dalam ilmu hadis, kalau kita temukan sebuah hadis menggunakan redaksi as-shadiqul masduq, yang benar dan dibenarkan, itu biasanya yang akan disampaikan terkait dengan hal-hal yang gaib. Sehingga kita wajib mengimaninya, hanya perlu mengimaninya. Kalau ada hadis, sekali lagi, kalau ada hadis menggunakan as-shadiqul masduq, benar dan dibenarkan, itu biasanya yang akan disampaikan terkait dengan hal-hal yang gaib. Apa yang akan disampaikan? Inna ahadakum yujma'u khalqukum fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya setiap di antara kalian
itu dikumpulkan di dalam rahim ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. 40 hari pertama sebagai nutfah. Nutfah itu antara pertemuan sperma dengan ovum. Jadi selama 40 hari pertama itu sebagai nutfah. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian setelah nutfah 40 hari kedua nutfah ini akan berubah menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Kemudian summa yakunu mudghatan misla dzalik. 40 hari ketiga dari nutfah menjadi alaqah akan berubah menjadi mudghah, yaitu segumpal daging. Maka 40 hari pertama, kedua, ketiga. Berarti usia 4 bulan. Usia 4 bulan. Di usia 4 bulan ini usia 4 bulan, kata Nabi kita, summa yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah kepada janin itu seorang malaikat. Fayanfukhu fihir ruh, yang tugasnya meniupkan ruh dalam janin tersebut. Jadi setelah 4 bulan ruh ditiupkan. Wayu'maru bi arba'i kalimatin, dan sudah ditetapkan dengan 4 ketetapan. Apa yang ditetapkan? Yang pertama, bikatbi rizqihi, ditetapkan rizkinya. Jadi kita tidak perlu khawatir, di usia 4 bulan saja rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah. Maka untuk apa kita khawatir? Karena rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah sejak usia 4 bulan berdasar hadis Nabi ini. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, telah ditetapkan 4 hal. Pertama, bikatbi rizqihi, ditetapkan rizkinya. Wa ajalihi, ditetapkan ajalnya, kapan dia meninggal. Kemudian wa amalihi, ditetapkan amalnya. Wa syaqiyun au sa'idun, ditetapkan apakah dia nanti sengsara atau bahagia. 2 pertama, bikatbi rizq, yaitu rizki dan ajal, itulah qadar. Kemudian 2 yang terakhir, amal, bahagia atau sengsara, itulah takdir. Maka kita tidak perlu khawatir. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, di langit sudah ditetapkan oleh Allah rizki kita. Dan Allah berjanji akan memberikan rizki itu kepada kita. Ditetapkan sejak kita usia 4 bulan dalam rahim ibu kita. Jadi sudah ditetapkan, sudah diatur sedemikian oleh Allah. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau Allah sudah tetapkan rizki kita di langit, bagaimana kita memperolehnya sedang kita ini hidup di bumi? Sedang kita ini hidup di bumi. Bagaimana kita memperoleh rizki yang telah Allah tetapkan ini? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Bagaimana kita memperoleh rizki yang sudah Allah tetapkan. Kalau berdasar ayat ini, Allah menetapkan rezeki kita di langit. Kemudian memperolehnya bagaimana? Karena kita hidup di bumi, maka Allah turunkan rezeki kita menyebar ke seluruh penjuru bumi. Sehingga kita tidak perlu ke langit. Kemahamurahan Allah, kita tidak perlu ke langit. Tetapi Allah sudah tebarkan, turunkan rezeki kita di seluruh penjuru bumi. Karena kita hidup di bumi. Maka kita lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah. Surah kedua, ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a.
Karena kita hidup di bumi, maka sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, rizkinya Allah turunkan ke bumi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang telah menciptakan apapun yang ada di bumi ini untuk kamu. Jadi semua yang sudah Allah ciptakan di bumi ini, itu untuk kita. Rizki sudah diatur, ditetapkan oleh Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan Allah telah berjanji akan memberikan rizki itu kepada kita. Karena kita hidup di bumi, maka rizki oleh Allah diturunkan ke muka bumi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia yang telah menciptakan untukmu apa-apa yang ada di bumi ini. Jadi semua yang Allah tundukkan, yang Allah ciptakan di muka bumi ini, itu hanya untuk kita. Sudah Allah siapkan untuk kita. Nah sekarang, setelah kita mengetahui rizki sudah diatur oleh Allah, rizki sudah ditetapkan oleh Allah, kemudian Allah sudah turunkan rizki itu ke muka bumi ini, bagaimana sekarang kita memperoleh rizki tersebut? Karena tidak mungkin tanpa usaha. Kita tidak akan mendapatkan rizki yang sudah Allah tetapkan untuk kita kalau kita tidak mau berusaha. Karena ini nikmat ini atau rizki ini kaitannya dengan sesuatu yang perlu kita usahakan. Kalau tadi nikmat mata, telinga, hidung, tangan, kaki, dan lain sebagainya, itu sudah melekat pada diri kita. Sehingga tidak perlu kita minta, tidak perlu kita cari. Itu sudah Allah kasih. Tetapi terkait dengan ini, materi ini, rizki yang kaitannya materi ini, perlu kita usahakan. Memang iya, rizki sudah Allah tetapkan. Wa fis sama'i rizqukum. Tadi sudah ditafsirkan oleh Nabi kita dalam sebuah hadisnya. Bahwa di usia 4 bulan, janin diutuslah kepadanya seorang malaikat, kemudian ditiupkan ruh, dan kemudian ditetapkan 4 hal. Yang pertama, bikatbi rizqihi. Rizkinya sudah ditetapkan. Sejak usia janin 4 bulan. Itu sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah. Kemudian karena manusia itu hidup di bumi, maka rizkinya diturunkan oleh Allah. Sehingga kita sebagai manusia tidak perlu ke langit untuk mengais-ngais rezeki kita di langit. Tidak. Tapi Allah turunkan ke muka bumi ini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Nah, setelah kita mengetahui ini, bagaimana caranya kita memperoleh rezeki kita. Karena kita yakin yang namanya rezeki itu tidak akan tertukar. Maka tidak ada kerjaan orang yang mengambil rezekinya orang lain. Tidak ada kerjaan. Karena hukumnya orang rezeki yang diambil, cepat atau lambat pasti akan dikembalikan. Diambil balik oleh Allah dan dikembalikan kepada yang berhak untuk memilikinya. Sehingga kita kalau mengambil rezekinya orang lain itu tidak ada kerjaan. Suatu perbuatan yang sia-sia, suatu perbuatan dolim, suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, suatu perbuatan yang menandakan kita tidak bersyukur kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana kita memperoleh rezeki yang telah Allah tetapkan kita. Dan telah Allah turunkan ke muka bumi ini. Setidaknya ada 3. Menurut Al-Quran ada 3 cara. 3 cara memperoleh rezeki. Ada 3 cara menurut Al-Quran dalam memperoleh rezeki. Yang pertama, ini standar. Atau umum. Hukumnya berlaku bagi semua manusia. Yang pertama, standar. Cara memperoleh rezekinya standar. Umum. Berlaku bagi seluruh manusia. Selama dia manusia, maka dia akan masuk dalam ketentuan ini. Tidak peduli apakah dia mukmin,
Apakah dia kafir, apakah dia muslim atau non-muslim, tidak peduli. Karena hukumnya standar umum, berlaku bagi seluruh manusia. Hukum kesolehan tidak berlaku di sini. Kalau kamu ingin mendapatkan rizki, ini sifat Ar-Rahman Allah di sini. Berlaku bagi seluruh manusia. Sehingga hukum kesolehan tidak berlaku. Cara memperoleh rezeki. Yang pertama sifatnya umum, standar banget. Tidak ada spesialnya apalagi istimewanya. Ini standar banget. Namun ini perlu kita pahami. Kalau kita tidak memahami konsep ini, maka kita tidak akan mendapatkan rezeki yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Ini bisa kita lihat di dalam Quran. Surah Al-Baqarah. Surah kedua ayat 168. Apa kata Allah dalam ayat ini? Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi hukum mencari rizki yang nomor satu ini standar berlaku bagi semua manusia. Tidak peduli dia Islam atau tidak Islam. Tidak peduli dia mukmin atau kafir. Hukumnya berlaku bagi semuanya. Selama dia masih manusia, maka hukum ini berlaku bagi dirinya. Seruannya ya ayyuhan nas. Umum. Hei manusia. Ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Selama kita merasa manusia, masuk dalam hukum ini. Kulu mimma. Kulu mimma. Makanlah. Ayat ini menggunakan majas. Kulu. Yang diterjemahkan makanlah. Bukan berarti kita hanya mencari makan saja, tidak. Rezeki yang sudah Allah tetapkan itu terkait dengan sandang, papan, pangan. Ayat ini menggunakan bentuk majas. Allah gunakan sebagian untuk menunjuk makna secara keseluruhan. Memang yang di sini yang disebut oleh Allah kulu, makanlah. Bukan berarti kita hanya diperintah untuk cari makan saja. Tanpa cari minum, tanpa cari pakaian, tanpa cari papan dan lain sebagainya. Ini menggunakan bentuk majas, uslubnya majas. Kebetulan yang di sini yang digunakan yaitu sebagian, disebutkan sebagian untuk menunjuk makna secara keseluruhan. Intinya berusahalah. Kulu, berusahalah. Berusahalah, ini majas. Meski yang disebut makan tetapi mencakup makna keseluruhan. Berusahalah untuk mendapatkan rizkimu yang terkait dengan sandangmu, papanmu, panganmu. Maka berusahalah. Mimma fil ardi. Mimma. Ingat, ini mimma, ini asalnya min plus ma. Kemudian dibaca idgham bi gunnah, kemudian ditulis menjadi mimma. Ingat di sini min. Min sudah kita terangkan tadi, litab'id hanya sebagian. Hanya sebagian. Maka jangan rakus dalam mencari rezeki. Karena yang Allah perintahkan hanya sebagian. Bukan keseluruhan. Kulu mimma. Berusahalah untuk mendapatkan rezekimu. Sebagian rezekimu. Bukan keseluruhan. Fil ardi. Halalan thayyiba. Dengan cara halal, legal, cara yang diridhoi oleh Allah, cara yang ditetapkan oleh Allah sebagai pencipta kita. Kalau sudah mendapatkannya dengan cara halal, belanjakan rezekimu, alokasikan rezeki yang sudah kamu peroleh dengan cara halal itu pada sesuatu yang paling baik. Yang baik-baik yang diridhoi oleh Allah, thayyibah. Aturannya ini, cara memperoleh pertama standar umum berlaku bagi semua manusia.
Lah kita kalau tidak mau berusaha, meski rizki sudah ditetapkan oleh Allah, maka kita tidak akan mendapatkannya. Karena rizki di sini menuntut adanya usaha. Menuntut adanya usaha, adanya pencarian. Perintahnya jelas, ya ayuhan nas, hei segenap manusia. Maka berlaku umum bagi semua manusia. Kulu, makanlah. Bentuknya majas, disebutkan oleh Allah sebagian, tetapi menunjuk pada makna keseluruhan. Intinya arti kulu di sini adalah berusahalah untuk mendapatkan rezekimu yang sudah Allah tetapkan. Di muka bumi ini halalan thayyibah. Mesti kita diperintah oleh Allah untuk berusaha mencari rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita, namun Allah beri syarat halalan thayyibah. Berlaku bagi semua manusia. Halalan thayyibah, dengan cara yang halal, yang diridhoi oleh Allah sebagai pencipta kita, sebagai ar-razzaq kita. Maka Allah punya aturan. Allah sebagai ar-razzaq, pemberi rezeki kita, yang menjamin rezeki kita, Allah perintahkan kita untuk mendapatkan rezeki tersebut dengan cara yang sudah Allah gariskan. Pertama adalah halalan, yang kedua thayyibah. Kalau sudah mendapatkan rezeki dengan cara halal, maka belanjakan, alokasikan rezeki tersebut pada hal-hal yang thayyib, hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah. Ini cara pertama. Belum lagi ada cara yang kedua. Mungkin kita akan bertanya, ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zakat, saya sudah infak, saya sudah sedekah. Masa cara memperoleh rezeki saya sama dengan orang yang belum sholat, dengan orang yang belum puasa, dengan orang yang belum zakat, dengan orang yang enggan infak? Masa sama caranya? Maka Allah beri tawaran yang kedua. Tawaran yang kedua dalam memperoleh rezeki. Kalau tadi orang beriman mungkin kita akan mengatakan, ya Allah saya sudah sholat ini. Kenapa saya tidak kaya-kaya? Ya Allah saya sudah tunaikan puasa Ramadan. Tapi kenapa saya tidak kaya-kaya? Sedangkan fulan itu tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, setiap hari maksiat, setiap hari mabuk-mabukan, setiap hari judi. Kok dia kaya? Maka perlu kita cek. Mungkin usaha kita belum semaksimal dia. Mungkin. Kita hanya berdoa saja memohon kepada Allah tanpa mau keluar rumah untuk berusaha mencari rezeki yang sudah Allah tetapkan kita, maka ya tidak akan datang. Kita berdoa terus, ya Allah, cukupkanlah rezeki hamba. Tidak mungkin tiba-tiba turun blek uang satu gepok, tidak mungkin. Maka berusaha, tidak usah mengeluh, introspeksi diri. Tidak usah mengeluh tetapi introspeksi diri. Tidak usah mengeluh, apalagi kok menyalahkan Allah. Na'udzubillah. Nah kalau ada orang Islam yang mengatakan saya sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa dan lain-lain, kebaikan-kebaikan sudah saya amalkan, masa saya cara mencari rezekinya sama dengan orang yang belum sholat, dengan ahli maksiat? Apakah tidak ada perbedaan ya Allah? Maka Allah berikan cara yang kedua. Cara ini spesial. Spesial. Ini hukumnya hanya berlaku bagi orang yang beriman. Berlaku bagi orang yang beriman. Cara memperoleh rezeki kedua. Ini rezekinya spesial. Spesial. Tidak diberlakukan untuk yang tidak beriman. Karena cara kedua ini hanya berlaku bagi orang yang beriman. Kita cek, kita lihat firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah. Ayat 2. Surah kedua ayat 172. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati. Ya ayyuhalladzina kulu min thayyibati.
ma razaqnakum. Lanjutannya washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ini cara yang spesial, hanya berlaku bagi orang yang beriman. Maka seruannya ya ayyuhalladzina amanu, bukan nas lagi tetapi amanu. Kalau di yang pertama ini seruannya menggunakan nas, ya ayyuhan nas, maka berlaku umum bagi semua manusia. Yang kedua ini rizki yang sifatnya spesial ini seruannya dimulai oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bukan hai segenap manusia lagi, tapi manusia yang beriman. Kulu sama, berusahalah, makanlah min thayyibati ma razaqnakum, dari segala sesuatu yang baik yang telah kami anugerahkan kepadamu, telah kami berikan kepadamu sebagai rizki. Kalau kita perhatikan dua ayat ini ada perbedaan. Pertama, khitab pertama ditujukan pada seluruh manusia, maka sifat rezekinya standar, umum, tidak ada spesialnya. Yang kedua, ditujukan hanya khusus kepada orang yang beriman, maka rezekinya spesial. Di sini ada perintah kulu sama, baik manusia maupun yang beriman itu perintahnya sama-sama untuk berusaha. Kalau ingin mendapatkan rezekinya wajib berusaha. Wajib berusaha. Di sini ada fil ardinya, yang kedua tidak ada fil ardi. Yang kedua tidak ada fil ardi. Ini mengandung makna. Yang pertama, rezeki yang standar ini manusia itu mencari di muka bumi dengan capek-capek. Sudah capek kadang dapat, kadang tidak. Tetapi ini yang beriman mencari rezeki dengan dasar keimanan, kita tidak terlalu capek. Tetapi rezeki didekatkan Allah kepada kita. Maka bisa kita perhatikan. Terkadang ada orang yang memiliki usaha. Buka sebuah toko misalkan. Dia tanpa capek-capek berusaha terkadang. Tetapi pembeli itu didatangkan oleh Allah ke tokonya. Yang menggerakkan hati dan langkah kaki pembeli ini adalah Allah. Kalau kita niatkan mencari rezeki atas dasar iman, maka rezeki itu didekatkan kepada kita. Sehingga capeknya itu beda. Kalau ini capek, kadang dapat, kadang tidak. Kadang dapat banyak, dia merasa sedikit. Karena yang pertama ini, banyak manusia yang mencari rezeki, dia tidak berlandaskan iman. Dia hanya mencari rezeki. Sehingga dia dapat banyak pun secara zat, tetapi dia merasa sedikit. Dia merasa sedikit karena tidak dilandasi keimanan. Maka tidak ada keberkahan di rezeki yang sifatnya standar ini. Berapa banyak orang Islam yang mendapatkan rezeki tapi tetap masih merasa kurang. Karena yang dipakai hanya cara pertama ini. Sedang cara kedua diabaikan. Acuh tak acuh. Yang diusahakan hanya cara pertama. Tidak ada keberkahan. Kalau mencari rezeki tanpa keimanan yang naik nafsunya. Iman ditekan, nafsu naik. Ketika iman ditekan dan ketika nafsu naik, sebanyak apapun yang dia dapat dalam berusaha, dia akan merasa kurang. Dia merasa sedikit yang didapat, karena selalu merasa kurang. Karena imannya ditekan, maka nafsu naik. Tetapi yang kedua ini caranya berbeda. Yang kedua ini caranya berbeda. Dia mencari rezeki, landasannya iman. Bukan semata-mata hanya berusaha untuk mendapatkan rezeki saja, tapi mencarinya dengan penuh keimanan kepada Allah. Maka yang turun adalah berkah. Maka yang turun adalah berkah. Maka sedikit apapun yang dia peroleh karena keimanannya akan merasa mengantarkan dia cukup dengan apa yang dia peroleh. Dia bersyukur kepada Allah. Meski yang didapat sedikit, tetapi full dengan berkah. Karena dia mencarinya dengan penuh keimanan. Maka di sini fil ardi tidak kita temukan dalam ayat yang kedua.
Kata halalan juga tidak kita temukan di ayat yang kedua ini. Karena apa? Kata halalan tapi di sini langsung thayyibat. Kata halal tidak ada. Maka ada kaidah yang mengatakan kalau kata iman digandengkan atau dirangkai dengan sifat. Kata iman dirangkai dengan sifat dan dihilangkan sebagiannya. Maka itu menegaskan atau itu mengisyaratkan, menguji seberapa kuat keimanan seseorang. Di sini kata iman digandengkan, kata halal dibuang. Karena ada kata iman di sini. Maka kata halalnya tidak diperlukan lagi di ayat ini. Karena apa? Orang yang mencari rezeki dan dalam jiwanya ada keimanan penuh kepada Allah, maka secara otomatis keimanannya itu akan mengantarkan dirinya untuk mencari rezeki secara halal. Secara otomatis keimanan yang ada pada dirinya akan mengantarkan dia mencari rezeki secara halal. Sehingga kata halal tidak diperlukan dalam ayat ini. Karena sudah otomatis orang yang beriman mencari rezekinya dilandasi dengan keimanan, tidak mungkin dia akan mencari yang haram. Sudah, jangankan mencari, terpikir pun tidak. Orang yang beriman itu dalam mencari rezeki, dia terpikir untuk mencari yang haram itu tidak. Karena keimanannya pasti akan mengantarkan dirinya mencari rezeki secara halal. Sehingga kata halal tidak diperlukan di ayat yang kedua ini, rezeki yang sifatnya spesial. Tetapi langsung thayyibat, min thayyibat. Min thayyibat bentuknya jamak. Jamak mu'annas lagi, bukan jamak mudzakkar. Dan jamak mu'annas menunjukkan makna yang sangat banyak. Maka perempuan itu disebut mu'annas. Karena perempuan itu dia mengandung dan melahirkan. Begitu banyak. Maka perempuan disebut mu'annas. Kalau laki-laki tidak, karena tidak mengandung. Sehingga tidak melahirkan yang banyak. Maka laki-laki disebut mudzakkar. Ini jamaknya jamak mu'annas, bukan jamak mudzakkar. Ini menandakan karena mencari rezeki berdasarkan keimanan, maka Allah kasih yang banyak. Rezekinya didekatkan oleh Allah, keberkahannya turun begitu banyak. Sehingga meskipun yang didapat sedikit secara zat, tapi karena dilandasi keimanan, maka dia merasa qanaah, merasa cukup, merasa bersyukur kepada Allah. Iqna' bil qalil ya'tikal kasir. Dia yakin betul dengan itu. Syukuri yang sedikit, Allah akan datangkan yang lebih banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dia yakin betul dengan ayat ini. Maka meski yang didapat sedikit, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena dia tidak mengejar kebutuhan gaya hidup, bukan. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang kalau mencari rezeki untuk memenuhi gaya hidup, sebanyak apapun yang dia dapatkan tidak akan cukup. Karena orang mencari rezeki hanya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, dia mencarinya tanpa keimanan. Sehingga keimanan ditekan yang naik nafsu. Pengen ini, pengen itu, mobil masih baik, pengen ganti, pengen nambah, handphone masih baik, pengen ganti. Karena gayanya untuk mengikuti gaya hidup, setiap bulan, setiap tahun semua berganti produk-produk itu. Punya HP masih baik, karena gaya hidup masa kini HP-nya sudah terbit yang baru, keluar varian yang baru sehingga pengen beli. Mobil masih bagus, pengen beli lagi. Rumah sudah punya bagus, beli lagi di sana sini. Tidak sesuai dengan kebutuhan, hanya ingin mengikuti hawa nafsunya saja. Iman ditekan, yang naik adalah nafsu. Lah kita orang beriman jangan begitu. Nafsu kita tekan, iman akan naik. Sehingga kita mencari rezeki pun dengan penuh keimanan, tanpa dilandasi oleh nafsu dunia.
Karena nafsu kita tekan, maka keimanan kita yang akan naik. Begitu iman naik, sedikit apapun yang Allah beri, kita akan tetap mensyukurinya sebagai sebuah nikmat, sebagai satu rezeki dari Allah yang memang wajib kita syukuri. Ini baru cara kedua, spesial, rezekinya spesial. Yang ketiga, wah ini, istimewa. Istimewa, ini standar, umum, berlaku untuk semua manusia, ini spesial, berlaku untuk orang yang beriman, ini istimewa, luar biasa. Kalau ini masih capek-capek mencari, kadang dapat, kadang tidak, ini usahanya tidak begitu capek, tetapi Allah dekatkan rezekinya karena berlandaskan keimanan, dan janji Allah, Allah akan selalu menolong orang-orang yang beriman. Yang ketiga ini istimewa. Hukumnya hanya berlaku bagi orang yang iman plus takwa. Tidak hanya iman saja, tetapi iman dan bertakwa. Iman dan bertakwa. Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walau anna ahlal qura, dan jikalau semua penduduk negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Amanu wattaqau. Jadi iman dan takwa. Mencari rezeki dengan penuh keimanan dan selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaannya. Setiap waktu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan terus. Maka kata Allah, rezeki ini sangat istimewa, tidak perlu dicari. Kita belum minta saja sudah dikasih oleh Allah. Kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Bukan thayyibat lagi, tapi barokat. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau ini thayyib, ini thayyibat, yang ini istimewa itu barokat, keberkahan. Keberkahan langit, bumi dibuka luas-luas oleh Allah. Sehingga bisa dikatakan belum kita minta, sudah Allah sediakan. Sudah Allah kasih dengan syarat amanu wattaqau. Iman dan bertakwa. Yang ini mencarinya dengan susah payah capek, kadang dapat, kadang tidak. Yang ini masih mencari, tetapi penuh dengan keimanan, sehingga yang Allah kasih sedikit pun dia mensyukuri. Yang ini tanpa atau belum diminta sudah Allah sediakan. La fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Bukan thayyibat lagi, tapi barokat, keberkahan demi keberkahan. Sangat banyak keberkahan yang sangat banyak telah Allah bukakan. Keberkahan langit, keberkahan bumi. Khusus rezeki ini ditujukan bagi orang yang beriman plus bertakwa. Tidak hanya iman saja dan atau tidak hanya sebatas manusia saja, tapi manusia yang beriman plus bertakwa. Dia akan mendapatkan rezeki yang sifatnya istimewa. Baik pemirsa, pendengar maupun peserta Qirom 24/1, ini ada 3 macam cara perolehan rezeki menurut Al-Quran. Yang pertama itu standar umum. Maka perintahnya menggunakan ya ayyuhan nas, yang diseru adalah seluruh manusia. Ya ayyuhan nas. Tidak peduli dia orang Islam atau bukan, dia beriman mukmin atau tidak peduli. Kalau dia ingin mendapatkan rezekinya, sama. Perintahnya kulu, berusahalah. Namun meskipun itu tetap ada aturannya. Kulu, berusahalah untuk mendapatkan sebagian rezekimu yang ada di bumi. Karena tadi Allah sudah turunkan rezeki untuk kita di bumi. Maka carilah di bumi, syaratnya halalan thayyibah. Dengan cara yang halal, kemudian belanjakan untuk sesuatu yang thayyib, yang baik-baik. Namun, orang yang beriman diberi tawaran yang kedua oleh Allah. Dalam Quran surah Al-Baqarah 172 ini tidak berlaku untuk semua manusia.
tetapi khusus bagi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, maka seruannya khitabnya menggunakan amanu. Usahanya juga kulu sama dengan yang di atas. Yang membedakan di sini fil ardinya ada, halalnya ada, tapi di sini langsung min thayyibati, tanpa menyebutkan fil ardi, tanpa menyebutkan halal. Karena secara otomatis kalau ada iman digandengkan, dirangkai dengan sifat dan sebagiannya dihilangkan, maka itu menjadi isyarat untuk menguji seberapa besar kekuatan iman seseorang. Di sini kata halal dihilangkan karena ini dirangkai dengan kata iman. Ini mengisyaratkan bahwa iman seseorang itu akan menuntun dia untuk mencari rezeki secara halal, sehingga tidak terpikir untuk mencari rezeki secara haram. Maka kata halal tidak diperlukan di ayat yang kedua ini. Ini masih capek-capek, sudah capek kerja mencari, dari pagi sampai pagi, kadang dapat, kadang tidak. Andai kata dapat, dia tetap thayyib, bentuknya singular, mufrad, sedikit thayyib. Oh itu banyak, dapat banyaknya, iya dapat banyaknya, zatnya banyak tetapi berkahnya tidak ada. Tetapi yang ini thayyibat jamak, mencari secara dilandasi keimanan, Allah turunkan thayyibat penuh dengan keberkahan. Sehingga rezeki didekatkan kepada kita kalau kita mencarinya dengan penuh keimanan kepada Allah. Sehingga sedikit atau banyak akan dia jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang mencari rezeki dengan landasan iman, dia dapat sedikit pun secara zat, tetapi dia merasa cukup untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang sangat-sangat istimewa, super istimewa, rezeki bentuk ketiga yang dikhususkan oleh Allah bagi orang yang beriman plus bertakwa, amanu wattaqau. Ini tidak akan dapat yang istimewa, yang kedua tidak akan dapat yang istimewa, yang ketiga ini yang dapat istimewa, yaitu amanu wattaqau. Samping dia beriman kepada Allah, dia terus berusaha untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Sampai dia meninggalkan dunia yang fana ini penuh dengan keimanan dan ketakwaan, maka rezeki yang didapat pun istimewa. Dibukakan berkah, barokat minas sama wal ard, dari langit, dari bumi. Keberkahan dibuka oleh Allah. Dia akan mendapatkan keberkahan demi keberkahan, bahkan sampai nanti di negeri akhirat. Orang yang beriman dan bertakwa. Maka mari kita berusaha, jangan hanya berpuas diri dengan yang nomor satu saja. Kita akan selalu merasa kurang, karena kalau hanya dengan nomor satu ini, iman ini otomatis tertekan. Kalau kita mencarinya dengan model yang nomor satu, yang standar ini, umumnya yang akan naik nafsu. Imannya dia akan tertekan. Kalau iman ditekan, pasti nafsu naik, pengen ini, pengen itu, padahal itu tidak dibutuhkan. Tapi kalau kalau nafsu yang ditekan, maka iman naik. Maka kita jangan berpuas dengan yang nomor satu saja. Kalau yang nomor satu saja sudah bisa dipastikan nafsu kita yang akan naik. Pengen beli ini, itu, dan lain sebagainya. Sehingga yang ada pemborosan dan kita akan menjadi rakus. Padahal kata Allah, mimma min litab'id. Sebagian saja, jangan rakus-rakus. Tapi kalau nafsu yang naik, maka akan timbul kerakusan. Timbul kerakusan, pengen beli ini, pengen beli itu, dan ini, itu, dan lain sebagainya. Tidak sampai pernah puas, tidak ada puas-puasnya. Maka jangan cukup dengan yang nomor satu. Minimal yang nomor dua. Kalau bisa kita ini, yang istimewa ini, kalau bisa. Maka jangan yang nomor satu, yang nomor dua. Kalau kita tidak bisa ini, sudah kita maksimal tidak bisa, kita tetap dapat spesial dari Allah. Mencari rezeki dengan penuh keimanan. Kalau kita hanya mengandalkan ini tidak dapat, ya sudah, tidak dapat apa-apa kita. Yang ada hanya kekufuran, mengkufuri nikmat.
Kalau tujuan utama kita ini, amanu wattaqau yang istimewa, kita tidak dapat ini, maka kita akan dapat ini. Yang nomor 2. Kalau yang tujuan utama kita nomor 1, kita tidak dapat yang nomor 1, maka ya sudah tidak dapat apa-apa. Ya mungkin secara zat dapat, tetapi keberkahan tidak akan didapat. Ini cara memperoleh rezeki menurut Al-Quran. Ada 3 macam. Setelah kita mengetahui bagaimana cara kita memperoleh rezeki sesuai yang diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran, setelah kita tahu bahwa rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah, sudah diatur oleh Allah, kemudian Allah juga berjanji akan memberikan rezeki itu kepada kita. Allah turunkan rezeki itu ke bumi karena kita hidup di bumi. Kemudian Allah jabarkan cara-cara memperoleh rezeki tersebut. Setelah kita memahami itu semua, yang Allah minta tidak banyak. Syukurilah. Setelah aku tetapkan rezeki untukmu, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan aku janjikan rezeki itu akan aku berikan kepadamu. Karena kamu hidup di bumi, maka aku turunkan rezekimu ke seluruh penjuru bumi, maka carilah. Ada dengan cara yang standar, berlaku untuk semua manusia. Ada yang cara yang spesial, berlaku dan khusus hanya orang-orang yang beriman. Kemudian ada yang sangat istimewa. Ini berlaku hanya untuk orang yang beriman dan bertakwa. Setelah itu, yang aku minta tidak banyak, syukurilah rezeki yang sudah kamu terima. Syukurilah, maka turunlah ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat 7. Wa id ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu yaitu Allah telah memaklumatkan. Apa yang dimaklumatkan oleh Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmatmu. Dan jika kamu kufur, maka akan ketahuilah siksaanku teramat pedih. Itu kata Allah. Bisa Bapak, Ibu peserta Kiram, pendengar maupun pemirsa MTA TV bisa melihat ayat itu. Silahkan dibuka. Quran surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 7. Di situ Allah jelaskan la in syakartum. Tadi sudah kita jelaskan, di situ ada kata la. La di situ adalah lamut taukid, huruf penguat. Setiap ayat atau hadis yang menggunakan huruf penguat itu mengandung arti bahwa informasi yang akan disampaikan itu teramat penting. Teramat penting. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak memperhatikan, apalagi tidak mempercayai informasi tersebut. Informasi ini datangnya dari Allah. Kaidah pertama, setiap informasi yang datang dari Allah itu la raiba fih. Tidak ada keraguan. Sehingga mustahil bagi kita untuk meragukan informasi itu. Namun demikian ternyata masih ada manusia yang meragukan informasi dari Allah. Sehingga tidak mempercayainya apalagi mengamalkannya. Maka di situ digunakan huruf la, yaitu huruf penguat. Seolah-olah Allah hendak mengatakan, hei manusia, ini loh, aku ingin sampaikan kepadamu informasi yang sangat penting. Dan informasi ini pasti benar adanya, karena aku yang mengatakan. Itu kata Allah. Informasinya apa? Lain, syakartum, aku pasti akan tambah. La azidanakum, coba kita terjemahkan secara terbalik. Bukan lain syakartum, tapi kita terjemahkan dari yang la azidanakum. Pasti aku akan tambah nikmatku untukmu. Pasti akan aku tambah nikmatmu. Tidak hanya bertambah 1, 2, 3, dan 4. Enggak. Minimal 10 kali karena kata Allah man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang yang berbuat 1 kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Hei manusia, pasti aku akan tambah nikmatku kepadamu. Dengan syarat in syakartum. Begitu. Syaratnya kamu mensyukuri nikmatku. Bahwa nikmat yang kamu terima itu bukan karena kepandaianmu.
Bukan karena kepinteranmu, tetapi murni karena campur tanganku. Itu kata Allah. Maka kamu jangan berlaku sombong dengan mobilmu, dengan rumahmu, dengan ilmumu, dengan harta bendamu. Itu semua bukan milikmu. Itu semua hanya titipanku yang aku titipkan kepadamu untuk kamu gunakan sesuai dengan fungsi yang telah aku tetapkan dan aku ridhoi. Itulah syukur nikmat. Menggunakan nikmat yang telah Allah berikan sesuai dengan fungsinya yang sudah ditetapkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kamu betul-betul mensyukuri nikmatku, menggunakan nikmatku sesuai dengan fungsi dan jalan yang sudah aku tetapkan dan aku ridhoi, maka ketahuilah la azidannakum. Pasti la azidannakum. Allah gunakan huruf la lagi, la, taukid lagi, la azidannakum, dan nun taukid juga. 2 huruf penguat. Pasti, sungguh, aku akan lipat gandakan, aku tambahkan nikmat itu. Syaratnya hanya 1, in syakartum. Kamu mensyukuri, kamu bersyukur. Tapi ingat, wala in kafartum. Kalau kamu mengkufuri nikmatku, inna azabi lasyadid. Kamu mengkufuri nikmatku, tidak menggunakan nikmat yang telah aku berikan sesuai dengan fungsi yang telah aku tetapkan. Mata yang harusnya kamu gunakan untuk melihat yang baik-baik, tapi kamu lihat yang tidak aku sukai, tidak aku ridhoi. Lisan yang harusnya kamu gunakan untuk berkata dengan perkataan yang baik, tetapi justru kamu gunakan untuk mengatakan, untuk menghibah, memfitnah, mencaci maki, mencela, dan lain sebagainya. Ketahuilah inna azabi lasyadid, sungguh siksaanku sangat-sangat pedih. Lasyadid, gunakan la lagi, huruf penguat lagi. Lasyadid, teramat pedih. Maka oleh karena itu pemirsa, pendengar dan peserta Giram 24/1, kalau kita ingin mendapatkan nikmat dari Allah dan nikmat itu terus ditambah oleh Allah, mari kita mensyukuri nikmat Allah tersebut dengan cara menggunakan nikmat yang sudah kita peroleh sesuai dengan fungsi yang sudah Allah tetapkan dan Allah ridhoi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata kafar di sini jangan dikira ini orang kafir, bukan. Orang Islam bisa termasuk dalam ayat ini. Karena kafar itu artinya menutup. Maka ini perilaku yang menutup kebenaran, menutup wong diperintah untuk bersyukur malah tidak bersyukur. Maka ini kafar, menutup. Perintahnya bersyukurlah, pasti aku akan tambah nikmatku atasmu. Tapi justru ini menutup kebenaran, dia tidak mau bersyukur, malah mengkufuri nikmat Allah. Maka kafar di sini bukan orang kafir, ini perilaku. Kafar itu menutup. Maka kita orang Islam kalau tidak hati-hati masuk juga dalam ayat ini. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur, perilakumu mengkufuri nikmatku, maka siksaanku teramat pedih. Nah, biasanya orang itu suka mengkufuri nikmat Allah karena kecintaannya yang berlebihan kepada kedunianya. Kepada kehidupan dunianya dia terlalu cinta berlebihan. Padahal kata Allah dalam Quran surah Al-Hadid di depan tadi, surah ke-57 ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu tidak lain dan tidak bukan hanya permainan dan sendagura, sesuatu yang melenakan, sesuatu yang melalaikan. Wa zinatun, dan hanya sebagai perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, dan sebagai tempat untuk saling berbangga di antara kalian, bangga terhadap segala sesuatu. Wa takasurun fil amwal wal aulad, dan dunia itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk berlomba-lomba dalam mencari kekayaan dan banyaknya anak. Kehidupan dunia ini kata Allah tidak lain dan tidak bukan kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu. Hanya laksana ghais, yaitu hujan. Kama sali ghaisin yang a'jabal kuffara nabatuhu, hanya seperti air hujan yang dengan air hujan itu tanam-tanamannya itu mengagumkan para petani. Tumbuh-tumbuhannya itu menyenangkan para petani. Kalau hujan itu turun, pasti
tumbuh-tumbuhan akan subur dan itu menyenangkan para petani. Kehidupan dunia yang seperti ini Allah ibaratkan laksana air hujan. Air hujan itu akan menyuburkan tanam-tanaman. Begitu pula kehidupan dunia. Semakin kita kejar maka memang hasilnya akan semakin tampak. Tetapi ingat tanaman-tanaman itu nanti summa yahiju, pada satu hari nanti dia akan kering, tidak kekal abadi. Yang namanya tumbuh-tumbuhan, hari ini dia subur, berbuah dan lain sebagainya, menyenangkan penglihatan para petani. Lain esok hari, lusa, minggu depan atau bulan depan, summa yahiju, dia akan menjadi kering. Fatarahu musfarran, setelah kering kamu akan lihat dia menguning. Summa yakunu hutaman, setelah kering kamu lihat menguning, setelah menguning dia akan hancur binasa. Itu tumbuh-tumbuhan. Begitu pula kehidupan dunia, semakin kita kejar memang iya, hasilnya semakin tampak. Tapi ketahuilah, hasil dunia ini, kenikmatan dunia ini nanti pada suatu hari nanti dia juga akan kering, dia juga akan menguning dan dia juga akan hancur sebagaimana tumbuh-tumbuhan tadi. Bukankah Allah juga sudah mengatakan, ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq, apa yang ada pada dirimu itu pasti akan hancur, pasti binasa, dan apa yang ada pada sisi Allah itulah yang kekal abadi. Oleh karena itu, jangan kita terperdaya oleh kehidupan dunia yang melenakan ini, kehidupan dunia yang kesenangannya itu semu, penuh dengan tipu daya. Oleh karena itu, mari kita mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan, baik nikmat itu sudah melekat pada diri kita tanpa kita minta, tanpa kita harus mencarinya, seperti nikmat mata, telinga, pendengaran dan lain sebagainya. Nikmat dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita tidak minta, kita tidak mencari, sudah Allah berikan. Maka itu perlu kita syukuri. Selain itu, nikmat yang memang harus kita usahakan, rezeki yang harus kita usahakan itu juga harus kita syukuri. Dengan cara mencarinya dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Mencarinya dengan cara yang halal, yang Allah ridhoi. Setelah dapat nikmat atau rezeki tersebut, belanjakan, alokasikan pada sesuatu yang thayyib, yaitu yang diridhoi dan disukai oleh Allah. Dengan demikian, maka insya Allah nanti di hadapan Allah kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur, yang mana sudah Allah siapkan balasannya bagi hamba-hambanya yang bersyukur, itu surganya Allah, kekal di dalamnya selama-lamanya, di dalamnya mengalir, di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal selama-lamanya di situ. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami pribadi dan juga bagi pemirsa, pendengar maupun peserta Giram 24/1. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.